Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Oktarini, mahasiswa Pendidikan Fisika LPTK USRI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 2023. NIM PPG 06254882320013. Saya akan melakukan uji kinerja di SMA Negeri 10 Palembang, 4 Desember 2003 dengan nomor UPG 2015 00846376. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya nak ya? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak hari ini? Semangat untuk belajar? Semangat. Alhamdulillah. Ada baiknya nak, hari ini sebelum memulai pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk Eja, mohon nak dibantu, kita bimbing teman-teman berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk kemudian kita nyanyi dulu nak ya, Indonesia Raya. Untuk Mas Ayu, silakan nak. Yang lain dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Alhamdulillah, nampaknya hari ini semua siswa ibu hadir semua ya nak ya? Iya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari materi kita yaitu momentum dan impuls. Sudah siap nak? Siap. Nah, pada hari ini ibu harapkan kalian bisa menganalisis nak konsep dari momentum, konsep dari impuls, dan hubungan konsep antara momentum dan impuls. Nah, pernahkah kalian melihat kereta api? Ketika salah satu mobil atau mobil banyak kereta api, yang mana yang membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk berhenti? Yakin? Yakin. Kemudian antara dua buah mobil A dengan massa 1000 kg dan B dengan massa 500 kg, mana yang mengalami kerusakan lebih parah? Yang 1000 kilo atau yang 500 kilo? Nah, sekarang yang 500. Sekarang ibu minta Prasetya sama Jen. yuk Jen. Maju. Nah, kira-kira kalau dari anak ibu dua ini disuruh lari, ibu minta berhenti, kecepatannya sama. Beda. Misal ibu kondisikan kecepatannya sama, bisa. Tapi kalau disuruh berhenti, kira-kira mana ya yang cepat berhenti? Kenapa? Karena masanya lebih Baik. Terima kasih ya nak ya. Ini untuk yang tampil. Terima kasih Nek. Nah, yuk. Benar. Terus kalian pernah lihat orang latihan atau senam lantai? Pernah. Kenapa mereka membutuhkan matras? Terus seorang karateka segera menarik tangannya saat pukulannya mengenai lawan. Itu terkait materi kita hari ini yaitu impuls, dan akan kita bahas pada hari ini. Nah, seperti yang ibu sebut tadi, stimulus. Manakah yang lebih sulit untuk berhenti? Si anak cowok, anak cewek, ibu, atau si bapak? Sekarang kemudian mobil. Bisa kalian perhatikan antara mobil hijau dan mobil putih, mana yang terbentang? Mobil hijau. Kemudian ini ada mobil yang kecepatannya sama yaitu 100, tapi lebih aman ketika mereka menggunakan pembatas tadi. Nah, baiklah anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang momentum dan impuls. Silakan kalian perhatikan materi berikut. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman tetap sehat dan terus semangat ya. Saat di jalanan, biasanya kita melihat beragam jenis mobil. Setiap mobil melaju dengan kecepatan yang berbeda. Dari banyak mobil yang melaju tersebut, kira-kira mobil manakah yang paling sulit berhenti? Ya, tentu saja mobil dengan kecepatan yang paling tinggi. Tapi kok bisa gitu ya teman-teman? Biar pertanyaannya terjawab, tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, fenomena di jalan raya tadi dapat kita jelaskan dengan konsep fisika, khususnya konsep momentum. Jadi di video kali ini kita akan belajar momentum dan impuls. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan sebuah benda yang sedang bergerak. Semakin sukar benda berhenti, semakin besar momentumnya. Momentum merupakan besaran vektor yang dimensinya m, l, t pangkat min 1.
Besarnya momentum bergantung pada massa dan kecepatan benda. P sama dengan M kali V, dengan P adalah momentum satuannya kilogram meter per sekon, M massa benda dalam satuan kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Oke teman-teman, berarti pertanyaan di awal tadi udah terjawab ya. Karena makin besar kelajuan benda, momentumnya juga akan semakin besar, sehingga benda akan lebih sulit berhenti. Namun jika mobil tidak sejenis, tentu saja massanya akan berbeda. Kita tidak bisa mengacu pada nilai kelajuannya saja. Kita juga harus memperhitungkan massa mobil tersebut sesuai dengan persamaan momentum tadi. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Hubungan antara momentum dan impuls digambarkan pada sebuah benda yang bermassa M bergerak dengan kecepatan mula-mula V1. Kemudian diberi gaya tetap sebesar F dalam selang waktu delta T, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls dituliskan dalam persamaan F kali delta T sama dengan M kali V2 kurang V1. F kali delta T sama dengan P2 kurang P1. F kali delta T adalah I dan P2 kurang P1 sama dengan delta P. Jadi, I sama dengan delta P. P1 sama dengan MV1 adalah momentum awal, P2 sama dengan MV2 momentum akhir, delta P sama dengan P2 dikurang P1 merupakan perubahan momentum ketiganya dalam satuan kilogram meter per sekon. I sama dengan F kali delta T adalah impuls satuan Newton sekon. Jadi, impuls merupakan perubahan momentum suatu benda. Jika dua benda saling bergerak atau salah satu diam dan pada suatu saat saling bersinggungan, kedua benda dikatakan bertumbukan. Pada peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Dengan M1V1 tambah M2V2, jumlah momentum sebelum tumbukan. M1V1 aksen tambah M2V2 aksen adalah jumlah momentum sesudah tumbukan. Saat dua benda saling bertumbukan, maka nilai kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan akan berbeda. Perbandingan antara nilai selisih kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut koefisien restitusi. Besarnya nilai koefisien restitusi dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan min V1 aksen kurang V2 aksen per V1 kurang V2 sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen per V1 kurang V2. Nilai koefisien restitusi ini menunjukkan kelentingan benda pada peristiwa tumbukan. Nah, teman-teman, tumbukan terbagi menjadi 3 jenis. Tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tumbukan lenting sempurna. Misalnya, dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan. Dan setelah terjadi tumbukan, keduanya saling berlawanan arah. Nah, dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang. Sehingga pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Biasanya tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada partikel-partikel berskala atomik atau lebih kecil lagi. Berikutnya, tumbukan lenting sebagian. Contohnya, sebuah bola karet yang dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V, kemudian memantul kembali ke atas di mana nilai kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula. Pada tumbukan lenting sebagian ini, hanya berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik,
karena ada sebagian energi yang hilang selama tumbukan. Jika bola adalah benda pertama dan lantai sebagai benda kedua, maka setelah bertumbukan keduanya tidak menyatu dan rentang koefisien restitusi tumbukan ini antara 0 dan 1. Yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali. Misalnya, peluru ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang di dalam bola. Kemudian keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian, pada tumbukan tidak lenting sama sekali hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan. Nilai koefisien restitusi sama dengan 0, sehingga besar kecepatan benda setelah tumbukan dapat dihitung dengan persamaan V aksen sama dengan M1V1 tambah M2V2 per M1 tambah M2. Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Nah, anak-anak, dari tampilan presentasi tadi, dari materi YouTube, dapat ditarik kesimpulan, yaitu momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Momentum bergantung kepada besarnya massa benda dan kecepatan benda. Momentum merupakan besaran vektor dengan arah momentum yaitu searah dengan arah kecepatan. Kemudian persamaan momentum itu sendiri adalah P sama dengan M dikali V. P itu momentum, M itu massa, V itu kecepatan. Berikut ibu tampilkan contoh soal. Batu bermassa 500 kg bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Berapakah besar momentum batu tersebut? Jadi yang diketahui apa itu nak? Massa dan kecepatan. Massa dan kecepatan. Massanya berapa? 500 gram. Kecepatan? 6 meter per sekon. Jadi yang ditanya itu momentum. Kemudian dijawab P sama dengan M dikali V. 0 kali 5 dikali 6 berapa? 3 kilogram per meter per Ya, sekon. benar sekali. Untuk selanjutnya, biar materi kalian bisa dipahami lebih mendalam, silakan kalian bekerja secara kelompok. Aturlah posisi duduk kalian seperti kelompok. Kelompoknya sesuai dengan jadwal yang dikasih kemarin, nah ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kasih nak ya. Ya, kasih nak ya. Baik anak-anak, itu telah kalian pegang lembar kerja peserta didik. Untuk selanjutnya yang mau ini gunakan daftarnya nak dengan alamat yang sudah ibu share di WA group. Kita menggunakan pack simulasi. Sudah tampil? Sudah kalian klik alamatnya? Setelah kalian klik alamat tersebut, kalian pilih explore one dimensi. Tampilannya seperti ini. Sesuai dengan petunjuk yang di Ratikum ya, percobaan virtual lab pack simulasi. Peserta didik, silakan kalian buka halaman tersebut. Kemudian setelah tampil tampilan, kalian pilih explore satu dimensi. Kemudian silakan kalian klik icon yang velocity, momentum, energi kinetik, value, reflecting boarding. Sudah nak? Nah untuk board itu satu saja. Kemudian kalian klik more data. Sudah?
Setelah kalian melakukan yang Ibu instruksi, contoh di dalam LKPD, Ibu kasih contoh massa. Ibu pilih berapa di situ? Misalnya 0,5. Enter. Terus kecepatannya Ibu kasih 3. Enter. Berapa momentumnya? 3 mulai. Setelah kalian menyimak Ibu tadi, silakan kalian lakukan percobaan dengan melakukan variasi massa dan kecepatan. Itu di halaman berapa, Nak? Halaman ke-7. Sampai di sini sudah mengerti atau masih belum mengerti? Mengerti. Ya, oke. Kalau begitu silakan kalian lakukan percobaan virtual lab-nya dengan menggunakan pen simulasi. Gue di sini. Ya, momentum, sampling, kinetik ya. Ya ada. Bolanya satu aja. Satu, mau data. Masanya 2. Ini coba masanya 3. Tidak ada program itu. Masanya 3 dan kecepatannya 3 juga. Tapi momentumnya 9. Iya, seharusnya. Ini Coba selesai. Oke. Berarti ini 9. Kalau ini terakhir masanya tuh 3, momen ini kecepatannya yang 2. Berarti 6 ya. Berarti cuma dikali-kali B dong. Iya. Sesuai rumusnya. Iya. Oh, searah dia lurus ya. Iya. Coba kita tadi aku ulang Yang 3 dikali 3 coba. Terus. Oh, dia cepat apa? Nah, ya nggak cepat dulu. Terus balik. Isi masanya berapa itu? Masih berapa? 1. Terus kecepatan. 1. Oh ya masa position salah. Yang ada nilai negatif. Position. Kalau masa tidak. Play kan? Nah, isi datanya nak ya. Ini masa berarti dapat disimpulkan ya sekarang. Jadi momentum ini bergantung dengan masa dan Kecepatan. ya. Lanjut nak ya. Ya Ibu. Jadi selesai. Oh iya, ya itu ya. Sudah ya. Nah, jadi momentumnya berapa nilainya? 6. Ya, isi di datanya nak ya. Ya, Bu.
Untuk selanjutnya nak, silakan kalian perhatikan materi impuls. Salah satu besaran fisika yang erat hubungannya dengan momentum adalah impuls. Impuls dapat diartikan sebagai ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Impuls juga merupakan besaran vektor yang dimensinya MLT pangkat min 1. Secara matematis, impuls dirumuskan dalam persamaan I sama dengan F kali delta T. Dengan I adalah impuls satuannya Newton sekon, F gaya dalam satuan Newton, dan delta T merupakan selang waktu dalam sekon. Pada grafik F delta T, nilai impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik. Kita cukup menghitung luas area yang dibentuk ya, teman-teman. Hubungan antara momentum dan impuls digambarkan pada sebuah benda yang bermassa m bergerak dengan kecepatan mula-mula v1. Kemudian diberi gaya tetap sebesar f dalam selang waktu delta t, sehingga kecepatannya berubah menjadi v2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls dituliskan dalam persamaan f kali delta t sama dengan m kali v2 kurang v1. F kali delta T sama dengan P2 kurang P1. F kali delta T adalah I dan P2 kurang P1 sama dengan delta P. Jadi, I sama dengan delta P. P1 sama dengan MV1 adalah momentum awal, P2 sama dengan MV2 momentum akhir, delta P sama dengan P2 dikurang P1 merupakan perubahan momentum ketiganya dalam satuan kilogram meter per sekon. I sama dengan F kali delta T adalah impuls satuan Newton sekon. Jadi, impuls merupakan perubahan momentum suatu benda. Jadi, impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Impuls merupakan besaran vektor. Sebagai contoh, balok kayu bermassa 3 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Untuk menghentikan gerak balok kayu tersebut diperlukan impuls sebesar yang diketahui tadi apa nak? Masanya 3, kecepatan 4. Yang ditanya impuls. Jadi rumus impuls tadi I sama dengan V kali delta dikali I sama dengan F dikali delta T. Delta T, ya. Ya, untuk selanjutnya yaitu hubungan momentum dan impuls, di mana F sama dengan delta F kali delta T sama dengan apa tadi rumusnya momentum? M dikali T. Perubahan kecepatan akhir dikurang yang pertama, sehingga impuls itu sama dengan I sama dengan delta P. Nah, untuk selanjutnya halaman 8, silakan kalian isi. Nah, untuk masalah impuls, kalian buka halaman 8. Di situ ada beberapa pertanyaan, silakan kalian isi berdasarkan konsep hubungan yang kita pelajari tadi, hubungan momentum dan impuls itu sendiri. Silakan nak. agar pukulan lebih konsisten saat mengenai lawan. Kita lebih besar bola besar. Ya nak, nampaknya kalian sudah siap semua. Berarti sekarang waktunya kalian untuk presentasi hasil yang telah kalian lakukan. Siapa yang mau maju untuk prestasi percobaan yang pertama? Nah, kelompok 1 ya, Kalis dan teman-teman. Iya, Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini yang kita sedang mempelajari materi mengenai momentum,
kelompok saya itu diberikan kesempatan untuk menjelaskan hasil dari virtual yang telah kami lakukan menggunakan pet simulation. Namun sebelum kami memaparkan hasil dari diskusi serta percobaan kami, maka dari itu izinkan terlebih dahulu saya dan kelompok saya memperkenalkan kami masing-masing. Dan perkenalkan, nama saya Kalista Putri Nasya dan rekan saya Diana Andre. Saya Dwi Anisha. Saya Najwa Fisara. Saya Persatya Nugraha. Jadi pada kelompok kami terdapat 5 orang yang tadi sudah melakukan percobaan serta berdiskusi mengenai hukum momentum. Nah, maka dari itu kami mendapatkan hasil sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh Prasetya dan juga Jian. Di sini ada satu massa bernilai 1 kg dan kecepatan 1 meter per sekon. Massa dikali 1 kecepatan menghasilkan 1 momentum. Jadi teman-teman, dari apa yang telah kami coba menggunakan pet simulation ini, kami telah diberikan LKPD, di mana LKPD itu telah berisikan data-data dari Ibu Yeni mengenai suatu benda. Ada benda yang bermassa 1, lalu memiliki kecepatan 2, dan kami diperintahkan untuk mencari momentumnya. Maka dari itu kami telah menemukan momentum sebagai berikut dari percobaan virtual tadi yang telah dijelaskan oleh Jian dan juga Prasetya. Nah, dari hasil diskusi serta percobaan kami mendapati kesimpulan sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh Najwa alias Senasi. Dapat kami simpulkan bahwa momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Semakin besar massa dan kecepatannya, maka momentum yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, baiklah teman-teman, jadi tadi adalah hasil kesimpulan dari percobaan kami mengenai momentum. Bahwa kata Najwa Alia tadi, bahwa momentum itu sangat-sangat dipengaruhi oleh massa serta kecepatan suatu benda. Jadi apabila massa suatu benda itu semakin besar dan kecepatannya juga semakin besar, maka benda ukuran atau kesukaran benda tersebut akan semakin besar pula. Nah, dari presentasi serta pemaparan kami harap para teman-teman sekalian itu dapat lebih mengetahui dengan detail mengenai momentum dan bagaimana cara mencari momentum dari massa yang telah diketahui. Dari presentasi yang telah saya dan anggota kelompok saya lakukan, kami mengucapkan terima kasih banyak dan maaf apabila terjadi kesalahan dalam penjelasan yang kurang jelas. Kami tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 1, terima kasih ya nak ya sudah mempresentasikan hasilnya. Untuk selanjutnya terkait tentang impuls. Kelompok siapa yang mau maju? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Putri. Saya Muhammad Nopal. Saya Zalfa Aulia. Saya Nurjana Maharani. Nah, baiklah. Jadi di sini ada 3 masalah yang harus dipecahkan. Kami telah menemukan solusi yang akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama, mengapa seorang karate segera menarik tangannya saat pukulan mengenai lawan. Dan itu akan dijawab oleh Zalfa Aulia. Mengapa seorang karate segera menarik tangannya saat pukulan mengenai lawan? Jawabannya ialah supaya impulsnya bernilai maksimal, sehingga pukulan dari sang karate tersebut menjadi optimal. Baiklah, itulah jawaban dari Nurjana yang telah memecahkan permasalahan yang kedua. Yang ketiga akan dijelaskan oleh Haliza. Ini saya akan memecahkan permasalahan yang terakhir. Diketahui soalnya yaitu massanya 0,178 kg. Kecepatan pertama yaitu 10 meter per sekon dan kecepatan setelah bergerak yaitu min 20 meter per sekon. Kenapa minus? Dikarenakan kecepatan kedua itu berlawanan arah, makanya hasilnya minus. Jadi ditanyanya impulsnya. Jadi jawabnya yaitu dengan rumus M dikali delta P sama dengan 0,178 kg
dikali minus 20 dikurang 10 meter per sekon, hasilnya 5,34 NS Newton per sekon. Baik, itu saja yang dapat kami simpulkan dari Yang lain kelompok 3 ngomong untuk soal nomor 3 ada yang jawabannya berbeda? mungkin kelompok lain ada yang berbeda dan dapat menambahkan jawaban dari kami. Sama. Berarti kelompok untuk nomor 3 kalian sudah paham semua ya nak ya? Ya, lanjut nak. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Maaf jika kami memiliki salah kata ataupun salah jawabannya. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya nak. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, materi kita selesai hari ini nak ya. Tapi sebelumnya kita mau narik kesimpulan. Kita belajar apa hari ini? Momentum dan impuls. Ayo, sampai yang masih ingat momentum itu apa? Ada yang tahu momentum? Ya, Alis, apa itu momentum? Jadi, kesimpulan dari momentum merupakan tingkat ataupun ukuran kesukaran suatu benda dalam menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Jadi, momentum adalah ukuran atau tingkatan dalam menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Ya, momentum adalah tingkat kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Terima kasih Kalista ya. Untuk selanjutnya, siapa yang tahu rumus dari momentum? Ada yang tahu? Ya, Haikal. Jadi rumus momentum adalah P sama dengan M dikali V atau momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Oke, makasih ya Haikal. Makasih Naya. Ya, nah untuk selanjutnya siapa yang masih ingat apa itu impuls? Ada yang masih ingat impuls tadi apa? Ya, Mas Ayu. Jadi, impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Impuls merupakan besaran faktor. Ya, benar sekali Naya. Impuls adalah seberapa besar gaya luar untuk menghentikan Suatu benda. suatu benda. Ya. Ya, makasih Naya. Nah, untuk selanjutnya siapa yang tahu persamaan impuls? Nah, ayo lanjut. Silakan Rizky. Jadi, rumus impuls adalah I sama dengan F dikali delta T, di mana I ialah impuls, F itu yaitu gaya, besaran gaya yang diberikan, terus delta T itu ialah sekon. Waktu ya Nak ya? Ya, baik. Makasih ya Nak ya. Iya, Sekalian ya. sama-sama. Oh ya. Alhamdulillah nampaknya anak-anak ibu sudah paham Nak ya materi hari ini. Insya Masih semangat? Masih. Untuk itu silakan kalian duduk seperti semula Nak ya, secara mandiri duduk. Nah, seperti biasa Nak ya, biar kalian lebih paham lagi, ibu kasih hadiah. Kalian kerjakan secara individu. Tadi boleh secara kelompok, untuk sekarang kerjakan secara individu. Haikal sudah? Masih Nak ya? Mas Ayu, masih Nak ya? Ya, alhamdulillah ini sudah ibu terima semuanya Nak ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, biar materi apa yang kita pahami hari ini berkah buat kita semua, ada baiknya kita berdoa bersama-sama Nak. Silakan Nova, ibu minta pimpin doanya saya. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah anak-anak, hari ini materi kita sudah selesai. Untuk minggu depan jangan lupa kita akan mempelajari tentang tumbukan. Tumbukan penting sempurna, tumbukan sebagian dan tidak sama sekali.
Ibu akhiri materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.